Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kami dari kelompok 2. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 atas nama Nani Elsa Walalayo. Pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami sudah menjelaskan mengenai praktek-praktek apa saja yang merugikan. Ya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktek apa saja yang sudah direkomendasikan. Ya, asuhan komprehensif dan berkesinambungan merupakan asuhan yang diberikan mulai dari masa kehamilan, kemudian persalinan, bayi baru lahir, neonatus, nifas, dan keluarga berencana, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi. Ya, di sini peran serta bidan dalam memberikan asuhan yang komprehensif adalah mendampingi wanita selama masa siklus hidup, mulai dari memberikan pelayanan antenatal care, kemudian mendeteksi dini adanya komplikasi pada ibu hamil, memberikan pelayanan asuhan persalinan normal yang aman untuk mencegah terjadinya kematian ibu, kemudian memberikan perawatan bayi baru lahir untuk mencegah kematian bayi maupun komplikasi yang terjadi pada bayi, memberikan asuhan masa nifas untuk mencegah terjadinya perdarahan setelah persalinan, dan memberikan konseling tentang keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, beberapa tindakan yang direkomendasikan yang akan kami bahas pada kali ini adalah pemberian tablet tambah darah, kemudian hekting perineum, mobilisasi dini pada pasien post SC, post seksio cesarea, kemudian perawatan tali pusat terbuka pada bayi baru lahir, dan suntikan DMPA atau depo medroksiprogesteron asetat. Ya, yang pertama yaitu yang akan kami bahas adalah pemberian tablet tambah darah. Ya, ini masuk dalam tindakan pemeriksaan ANC yang merupakan asuhan yang diberikan saat hamil sampai sebelum melahirkan. Ya, jadi tablet tambah darah ini adalah suplemen yang mengandung zat besi. Zat besi ini adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah yang berfungsi itu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, kemudian sebagai alat angkut elektron pada metabolisme energi. Selanjutnya sebagai enzim pembentuk kekebalan tubuh dan sebagai pelarut obat-obatan. Kemudian kami mendapati satu jurnal yang diteliti oleh Ulu Wiyatun Runjanti dan Ari Suwondono dengan judul Pengaruh Konsumsi Rumput Laut Terhadap Peningkatan Kadar HB dan Status FE Ibu Hamil Anemia di Kabupaten Pekalongan. Ya, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa rata-rata kadar HB pada ibu hamil yang hanya diberikan tablet tambah darah dan tidak mengandung rumput laut itu saat pretest adalah 9,393 gram dan 10,180 gram saat post-test. Rata-rata kadar HB pada ibu hamil yang diberikan tablet tambah darah dan mengonsumsi rumput laut saat pretest adalah 9,373 gram dan 10,847 gram saat post-test. Dari hasil uji T independen ini didapatkan bahwa ada pengaruh konsumsi rumput laut dengan peningkatan kadar HB. Tetapi kita tahu sendiri bahwa ini kan rumput laut ini belum diteliti lebih jauh mengenai kandungan pasti yang ada di dalamnya, apakah ada dampaknya tidak, dampak negatif dan positifnya atau tidak. Jadi yang kami tetap rekomendasi dan itu juga sudah rekomendasi dari pemerintah, itu adalah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Ya, kemudian yang berikut tindakan yang kami buat pada saat atau yang termasuk dalam INC itu adalah melakukan tindakan hekting perineum.
Jadi ini adalah tindakan untuk mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan cukup untuk menahan beban fisiologis. Tujuannya untuk menyatukan kembali jaringan yang luka dan mencegah kehilangan darah. Dalam melakukan tindakan penjahitan ini kita perlu perhatikan laserasi derajat 1 yang tidak mengalami perdarahan itu tidak perlu untuk dilakukan penjahitan. Kemudian sebaiknya menggunakan sedikit jahitan dan selalu menggunakan teknik aseptik. Ya, penelitian yang kami atau jurnal yang kami dapatkan mengenai tindakan hekting perineum ini ada yang menyebutkan bahwa perbedaan lama penyembuhan luka perineum post hekting dengan anestesi dan tanpa anestesi pada ibu nifas di BPM Lubuk Alung tahun 2015 ini mendapatkan hasil bahwa ternyata lama penyembuhan luka yang menggunakan anestesi itu 10 hari lamanya, sedangkan yang tidak menggunakan anestesi itu hanya membutuhkan waktu selama 6 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penyembuhan luka antara ibu yang diberikan anestesi sebelum dilakukan tindakan penjahitan perineum dengan ibu yang tidak diberikan anestesi sebelum dilakukan tindakan penjahitan. Kami pun di ruangan masih merekomendasikan untuk penjahitan luka perineum dengan tanpa menggunakan anestesi. Kemudian yang kami bahas dalam masa nifas atau PNC yaitu mobilisasi khususnya mobilisasi pada pasien yang post SC ya. Ya, pengertian mobilisasi sendiri adalah menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain yang harus dilakukan secara bertahap dan langsung setelah melahirkan, minimal 8-24 jam setelah persalinan. Ya, ini adalah suatu usaha untuk mempercepat penyembuhan sehingga terhindar dari komplikasi akibat operasi, terutama proses penyembuhan luka. Ya, apabila pasien melakukan persalinan secara normal, mobilisasi bisa dilakukan 2-4 jam setelah persalinan, tetapi ibu yang menjalani operasi SC bisa melakukan mobilisasi 6 jam setelah pembedahan. Ya, mobilisasi ini mempunyai beberapa manfaat. Itu dapat melancarkan pengeluaran lohea, kemudian mengurangi infeksi postpartum yang timbul akibat involusi uterus yang tidak baik, sehingga sisa darah tidak dapat dikeluarkan dan menyebabkan infeksi. Kemudian dapat menyebabkan percepatan involusio alat kandungan. Setelah itu dapat memperlancar fungsi alat-alat perkemihan. Terus meningkatkan kelancaran peredaran darah, mempercepat fungsi ASI. Ibu juga akan merasa lebih baik dan lebih kuat jika sudah melakukan mobilisasi. Terus menurunkan banyak frekuensi emboli paru pada postpartum. Ya, jurnal yang kami dapatkan yang diteliti oleh Anindita Yuda dan Anissa Ramawati ini hubungan mobilisasi dini dengan penyembuhan luka jahitan pada ibu nifas post SC. Memang mereka mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara mobilisasi dini dengan penyembuhan luka jahitan pada ibu post SC. Jadi oleh sebab itu kami sangat merekomendasikan di ruangan untuk ibu-ibu yang selesai SC itu harus wajib melakukan mobilisasi ya. Tidak dipaksakan tetapi secara perlahan-lahan harus melakukan. Kemudian neonatus BBL ini disebut juga bayi baru lahir, yaitu merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Tindakan yang kami berikan ini adalah perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat adalah suatu tindakan merawat atau memelihara pada tali pusat bayi setelah tali pusat dipotong atau sebelum puput. Tujuan perawatannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir, kemudian agar tali pusat tetap bersih, kuman-kuman tidak masuk sehingga tidak terjadi infeksi pada tali pusat bayi. Kita tahu bahwa penyakit tetanus ini disebabkan oleh
Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin atau racun yang masuk melalui luka tali pusat karena perawatan yang atau tindakan yang kurang bersih. Ya, jurnal yang kami dapat itu penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kolidati dan Indah. Ini efektif. Mereka meneliti efektivitas tali pusat dengan teknik tertutup dan terbuka terhadap penyembuhan luka tali pusat pada bayi baru lahir. Ya, hasil penelitian mereka ini mendapatkan bahwa secara kuantitatif tidak mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap penyembuhan luka tali pusat, tetapi secara kualitatif perawatan teknik terbuka lebih baik karena dengan tidak memberi apapun pada tali pusat, kemudian membiarkan tali pusat terpapar dengan angin, itu akan terjadi proses pengeringan sehingga proses penyembuhannya pun lebih cepat. Ya, kemudian keluarga berencana atau KB. Tujuan dari keluarga berencana adalah untuk menanamkan konsep NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Ini adalah salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang. Ya, program KB ini adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, terus mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak interval, merencanakan waktu kelahiran yang tepat dalam kaitannya dengan umur istri, kemudian serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Ya, kontrasepsi suntikan yang kami rekomendasikan yaitu suntikan depo medroxyprogesterone asetat atau DMPA. Ini merupakan kontrasepsi untuk mencegah terjadinya proses kehamilan baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Cara kerjanya yaitu mencegah ovulasi dengan mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Ia menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi sehingga menghambat transportasi gamet oleh tuba. Cara penggunaannya dilakukan tiap 3 bulan sekali dan lokasi penyuntikan sepertiga paha luar dengan suntikan IM. Kunjungan ulang dilakukan apabila ada keluhan dan sesuai dengan jadwal suntikan. Ya, jurnal yang kami dapatkan itu dilakukan oleh Tri Yusnasari dan Erna dan Enggar dengan judul pengaruh pemakaian kontrasepsi 1 bulan dan 3 bulan terhadap produksi ASI pada ibu menyusui. Jadi hasil penelitian mereka ini didapatkan ada pengaruh dari pemakaian kontrasepsi suntik 1 bulan dan 3 bulan terhadap produksi ASI, di mana rata-rata volume ASI ibu menyusui yang menggunakan KB 1 bulan itu 120 mili, sedangkan yang menggunakan KB suntik 3 bulan tuh 168,7 mili. Jadi produksi ASI-nya pada ibu yang menggunakan KB suntik 3 bulan tuh lebih banyak ya. Oleh sebab itu di Puskesmas kami merekomendasikan atau lebih menganjurkan ibu dengan menggunakan KB suntik yang 3 bulan, apalagi ibu-ibu yang masih dalam proses menyusui atau ibu-ibu nifas. Ya, demikian pemaparan kami mengenai praktek yang direkomendasikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat dan sehat selalu.